Oke Ya, Pak Tri, apa kabar Pak Tri? alhamdulillah sehat Alhamdulillah Rabbil walafiat. Alamin. Sehat walafiat ya. Sudah siap untuk mengisi sesi perdana kita di Mentari Pagi, menemukan kekuatan diri di pagi hari bersama dengan Ustadz Tri Lasanto. Ya, Dan Pak siap. Tri, Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung teman-teman ini Pak Tri. Ada Mas Jarot, ada Mas Fernando, ada Mas Dadu Nalawi dan seterusnya. Terima kasih telah hadir di sesi perdana kita Mentari Pagi, menemukan kekuatan diri di pagi hari bersama dengan Pak Ustadz Tri Lasanto atau yang terkenal atau masyhur dengan sebutan Ustril ya Pak Tri ya. Semoga Pak Ustadz Tri Lasanto atau Pak Ustril selalu diberikan kesehatan, umur panjang sehingga bisa memberikan manfaat, menabur kebaikan untuk kita semua. Pak Ustadz Tril, pada pagi hari ini kita akan mengangkat topik bertawakal dulu baru berikhtiar. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik, terutama bagi saya, Pak Tri, karena umumnya yang saya dengar dari orang-orang adalah kita berikhtiar dulu, kemudian baru setelah mentok bertawakal. Ketika kita berikhtiar, ada dua kemungkinan yang terjadi, sukses atau belum sukses. Nah, kalau sukses, kadang-kadang kita lupa. Kita berikhtiar, terus lupa, kadang-kadang mungkin lupa bersyukur juga ya, karena kita sukses. Nah, baru ketika kita belum sukses atau kita gagal, baru kita berpikir tawakal. Kadang-kadang tawakal kita pakai untuk mengkompensasi kekecewaan yang kita miliki. Daripada saya kecewa, mikirkan yang macam-macam, lebih baik saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini Pak Tri akan mengangkat sebuah tema yang berjudul bertawakal dulu baru berikhtiar. Gitu ya Pak Tri ya. Mungkin Pak Tri bisa Ya, menjelaskan ya, ya. lebih jauh lagi kenapa kita bertawakal dulu nih Pak Tri. Bukan berikhtiar dulu baru bertawakal, tapi bertawakal dulu baru berikhtiar. Teman-teman, mari kita dengarkan bersama-sama Pak Ustadz Ridwan Sada. Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, mengapa tawakal dulu baru ikhtiar? Eh, saya dapat inspirasi dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah pada kita ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita membuka pintu rumah kita, maka apa yang kita ucapkan? Yang kita Hmm. ucapkan adalah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula Mhm. wala quwata illa billah. Oke, sebentar Pak Dengan Tri, menyebut nama Allah, kita aku ulangi kita. bertawakal, Mhm. tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Oke, oke. Nah ini eh, ketika kita memulai aktivitas, mungkin bisa dipahami ini doa keluar dari rumah, doa Mhm. bepergian, Mhm. doa memulai sesuatu, atau memulai Mhm. hari kita dengan doa ini. Oke. Ternyata sebenarnya kita setiap hari kita sudah melakukan ini, tapi tanpa kita sadari, mungkin karena rutinitas kita jadi kehilangan esensi atau makna ya. Nah, Hmm. pada dasarnya sebelum kita memulai satu usaha, yang kita tempatkan dulu di awal justru adalah tawakal kepada Allah. Oke. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Hmm. Jadi tawakal itu kan kita sering menyebut istilah wakil. Wakil itu artinya orang yang kita serai urusan kita. Jadi kalau Hmm. kita sudah Oke. menyerahkan urusan kita, ini saya wakilkan urusan saya kepada si fulan begitu ya. Mhm. Itu artinya kita sudah memasrahkan semuanya kepada dia. Ya, Oke. apa yang mau kita serahkan gitu, kita serahkan. Hmm. Nah, demikian juga tawakal itu sebenarnya adalah kita serahkan urusan kita itu kepada Allah. Hmm. Nah, apa yang akan kita peroleh kita ketika kita sudah membuka hari kita dengan tawakal ini, dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah Tawakal la tuh. haula wala quwata illa billah. Nah, sebenarnya adalah kemudian kita akan mendapatkan tiga janji, ya, tiga manfaat Hmm. seperti disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya itu. Barang siapa membuka keluar dari rumahnya, membuka pintu rumahnya dan mengucapkan doa itu, maka dia akan mendapatkan tiga hal. Hudita, Hmm. wa kufita, wa bukita. Engkau Hmm. akan diberikan hidayah. Yang Hmm. pertama, yang kedua engkau akan dicukupi, wa kufita.
Kemudian yang ketiga, wa wukita itu Hmm. engkau akan dijaga. Nah, kita akan sering juga mengucapkan kata takwa itu dari kata wako, yaki wikoyah artinya adalah menjaga. Ada tiga hal yang kita dapatkan ketika orang itu bertawakal. Pertama, mendapatkan hidayah, petunjuk. Oke. Jadi kalau mungkin kita bingung begitu ya, salah jalan, tersesat, mungkin waktu kita keluar dari rumah belum doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Maka kita akan mendapatkan petunjuk. Demikian juga kalau kita mendapat problem dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan solusinya. Nah, karena kita serahkan urusan pada Allah. Oke. Nah, kemudian yang kedua mendapatkan kecukupan. Karena bisa jadi ikhtiar orang itu tidak sempurna, tapi Allah yang akan menyempurnakannya. Nah, contohnya begini ya. Contohnya itu taruhlah orang yang saya punya rencana membuat pondok pesantren dengan luas 15.000 meter lah gitu ya. Kira-kira itu saya hitung-hitung, saya gambar-gambar, sketnya itu cukup lumayan untuk menampung santri sekian orang. Ini mungkin tidak harus pesantren ya, tapi dalam segala kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Apakah kita berpikir, 15 juta, berarti saya sudah di orang 15.000 meter. Berarti saya harus jadi orang kaya dulu. Oke. Saya harus kumpulkan dana dulu. Atau saya perlu cari orang kaya dulu. Tapi ternyata semua itu tidak dilakukan oleh orang yang membangun pesantren. Yang dilakukan oleh orang membangun pesantren pertama kali adalah saya tawakal dulu kepada Allah. Saya akan melakukan satu proyek yang besar. Begitu dia melangkah, maka sekarang kita temukan orang yang membangun pesantren itu sudah punya gagasan rencana itu, terus kemudian dananya dari mana? Ya nggak tahu. Dan siapa yang menyempurnakan usahanya? Allah yang menyempurnakan. Allah yang menyempurnakan ya. Allah yang menyempurnakan. Nah demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita itu ya kita mesti ikhtiar. Tapi yang pertama kita lakukan tawakal dulu kepada Allah. Nah sehingga kita tidak akan kehilangan langkah-langkah kita. Kalau kita membayangkan rencana besar tanpa mulai dari tawakal, mungkin kayaknya saya cuma mimpi. Nggak mungkin kesampaian. Tapi kalau kita membayangkan dengan tawakal, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Iya, betul. Oke, jadi yang menjadi dasar dari Pak Tri mengatakan bahwa kita bertawakal dulu, baru kita berikhtiar adalah tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, terutama dalam sebuah doa ya, ketika kita membuka pintu, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita bertawakal dulu, dan ketika bertawakal ada 3 hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, karena ketika kita berikhtiar kadang-kadang kita kekurangan informasi ya Pak Tri ya, dan kita ingin mendapatkan informasi tambahan sebagai pelengkapnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita bertawakal, maka kita akan dicukupi. Karena beberapa hal atau sumber daya yang kita miliki kadang-kadang tidak cukup untuk melakukan ikhtiar, dan kita berharap kepada Allah untuk dicukupkan. Kemudian yang terakhir tadi dijaga ya Pak Tri. Dijaga ini maksudnya seperti apa Pak Tri? Dijaga apanya, jadi, ya dan seterusnya. Karena tawakal kepada Allah, kita serahkan urusan pada Allah, kemudian Allah akan menjaga kita, menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita. Oke. Jadi kalau ada kisah yang sangat masyhur ya, ketika Nabi Musa sampai di tepi Laut Merah, apa yang terjadi? Depannya lautan, belakangnya tentara Fir'aun. Nah waktu itu Nabi Musa memegang tongkat. Memegang tongkat ya, mungkin waktu itu sudah terbiasa orang itu kemana-mana harus dibawa tongkat yang multifungsi ya. Bisa untuk memukul, bisa untuk menahan badan dan sebagainya. Nah, kemudian dalam kondisi yang sudah seperti itu, apa yang dilakukan Nabi Musa? Dia berserah diri pada Allah. Berserah diri pada Allah, ya Allah, ini saya serahkan segala ikhtiar saya itu kepada Allah.
Bukan berarti bahwa Nabi Musa itu baru di akhir baru ikhtiar. Saya yakin sejak awal Hmm. usaha selalu ikhtiar. Jadi ikhtiar di awal Hmm. usaha, di tengah-tengah usaha, dan demikian juga di akhir usahanya. Nah, kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Hmm. Nah, ternyata hanya dengan memukulkan tongkatnya ke laut itulah kemudian ada jalan terbuka lebar menyeberang laut. Hmm. Tapi jangan salah sangka kemudian, loh kan itu karena mukjizatnya, karena ada tongkatnya itu. Hmm. Nah, seringkali kan kita menganggap ikhtiar itulah kunci keberhasilan. Jadi ibaratnya Nabi Musa kita begitu yakinnya dengan tongkat sampai lupa bahwa tongkat itu yang memberikan Allah. Tuhan. Jadi kalau misalnya taruhlah Coach Utoro dapat tongkatnya Nabi Musa nih, mungkin segala hal mau dipukul aja itu. Ini terbelah, ini nah itu. Nah padahal ya seandainya tongkat itu sampai kepada kita nggak ada manfaatnya juga tongkat itu, saya yakin. Tongkat itu nggak ada apa-apanya, sekedar tongkat kayu saja. Tapi apa yang menyebabkan tongkat itu bisa membelah lautan? Karena biiznillah, dengan izin Allah. Tapi ternyata ikhtiar pun di saat yang seperti itu tidak langsung laut terbelah, tidak. Pukul dulu lautnya. Loh, apa manfaatnya mau laut? Tapi ikhtiar yang sederhana itulah kemudian membukakan jalan keluar, solusi. Jadi ketika kita punya rencana-rencana sesuatu, maka mulailah ikhtiar. Tapi sebelum ikhtiar, lakukan tawakal dulu. Nah, Allah yang akan membukakan jalannya. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, itu kisah Maryam ya. Kisah Maryam ketika dia tertidur dalam keadaan lemah, dalam kondisi hamil tua. Kemudian itu Maryam itu diminta untuk menggoyang pokok kurma. Menggoyang pokok kurma. Nah, ini orang sudah hamil tua, kemudian kondisi sangat lemah, sudah lapar sekali, sudah haus, disuruh menggoyang pokok kurma. Pokok kurma ini saya bayangkan seperti pohon kelapa ya. Masa pohon kelapa digoyang, gimana cara menggoyangnya? Tapi disuruh juga menggoyang pohon kurma itu. Nah, kemudian buahnya berjatuhan. Nah, ikhtiar menggoyang itu kan secara rasional tidak mungkin masa pohon kurma digoyang kemudian buahnya jatuh. Tapi ternyata itu pun harus dilakukan oleh Maryam supaya kurma itu jatuh. Jadi tidak hanya kemudian minta kemudian kurmanya jatuh gitu. Nah, inilah Allah mencukupkan usaha kita yang mungkin tidak sempurna, kemudian Allah yang menyempurnakannya. Oke, luar biasa. Jadi ketika saat ini kadang-kadang saya sendiri berpikir bahwa berikhtiar itu adalah sesuatu hal yang penting. Tapi ternyata ada hal yang lebih penting lagi dari ikhtiar, yaitu bertawakal. Dan kalau sebelumnya saya berpikir bahwa saya berikhtiar dulu, berusaha dulu, kemudian kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal. Ternyata hari ini saya mendapatkan pencerahan baru bahwa bertawakal kita mulai sebelum ikhtiar, karena dengan seperti itu kita akan mendapatkan petunjuk, kita akan dicukupkan dan kita akan dijaga. Dan satu hal penting tadi Pak Tri yang saya dengar bahwa ketika kita berikhtiar, di samping kita bertawakal kepada Allah, kita perlu, yang penting adalah mulai dulu. Yang penting adalah berikhtiar dulu. Mungkin yang kita lakukan pada saat berikhtiar itu adalah sesuatu yang ya seperti tadi ceritanya Maryam misalnya, atau ceritanya Nabi Musa, bahwa ikhtiar kita mungkin tidak sebesar yang terjadi gitu ya. Tapi yang penting adalah berikhtiar dulu. Nah, Pak Tri, berikhtiar ini adalah sesuatu yang penting, tetapi bertawakal adalah sesuatu yang penting. Pertanyaannya adalah, apakah kita bertawakal hanya sebelum berikhtiar, atau kita juga bertawakal pada saat kita berikhtiar dan setelah berikhtiar? Seperti apa nih Pak Tri penjelasannya? Ya. Jadi ada satu lafaz zikir ya. Lafaz zikir. Setelah tadi ada doa membuka rumah ya. Ada lafaz zikir. Ya. Lafaz zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Jadi saya bicara saat ini karena saya diberi kekuatan oleh Allah untuk bicara. Nah,
Saya Oke. bisa menjelaskan ini juga karena izin Allah, kemudian saya bisa menjelaskan. Kalau nanti penjelasan saya tidak jelas ya, memang Allah tidak mengizinkan saya untuk memperjelas ini. Oke. Nah, tapi maksud saya begini, jadi ucapan zikir ini yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai harta kekayaan di surga ya. Kanzun Hmm. min kunuzil jannah. Salah satu kekayaan yang istimewa yang ada di surga. Hmm. Nah, ucapan zikir ini eh, merupakan ungkapan tawakal kita kepada Allah yang kita lazimkan kan. Hmm. Kita berulang kali akan Hmm. mengucapkannya la haula wala quwata illa billah. La Illa billah. haula wala quwata illa billah. Atau dengan ungkapan yang lain, hasbunallah wa ni'mal wakil. Oke. Cukuplah Allah yang akan menolongku. Nah, cukuplah Allah Oke. yang akan mengurusi urusanku. Nah, wa Hmm. ni'mal wakil artinya kan cukuplah Allah yang mengurusi urusan saya gitu. Nah, itu. Iya. Nah, dengan ungkapan seperti itu, kalau tadi doanya di awal, kemudian la haula wala quwata illa billah dan hasbun ni'mal wakil itu kan zikir yang mengiringi pekerjaan kita. Oh, Orang-orang oke. tua kita sudah biasa itu. Misalnya mau Hmm. mendorong pintu gitu ya, mereka ucapkan Hmm. wolo wolo kuato. Ya, Maksudnya walau kan walau sebenarnya la kuasa. haula quwata illa billah, tapi Ah, keluarnya itu. iya iya. Tapi maksudnya itu dia minta pertolongan kepada Allah supaya kuat, nah, supaya dikuatkan. Mhm. Kita akan meminta dikuatkan, diberikan kekuatan, bukan untuk Oke. dihilangkan dari masalah. Kita hadapi Hmm. kita ketemu dengan masalah, kita ketemu dengan persoalan-persoalan yang sulit, itu Mhm. kita doanya kan tidak ya Allah jauh persoalan ini dari saya kan tidak begitu. Tapi Oke. berikanlah saya kemampuan, Kekuatan. kekuatan untuk bisa Mhm. memecahkan masalah itu. Nah, gitu. Oke. Dan ini mengiringi langkah-langkah kita. Nah, Hmm. nanti di akhirnya sebelum kita tidur ya, sebelum kita tidur Mhm. itu ada doa tidur Mhm. yang lebih panjang. Nah, Hmm. samping doa Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut itu ada doa yang panjang gitu. Mhm. Allah aku sandarkan punggungku, aku serahkan urusanku kepadamu. Nah itu kan ada doa yang mantul itu. Nanti kan doa tawakal Mhm. kita juga. Nah ini yang di akhir. Nah di akhir kita. Sebelum kita tidur, supaya kita Oke. tidurnya lebih tenang begitu ya. Kita serahkan saja Mhm. urusan itu pada Allah. Ya Allah ini tadi belum selesai, saya serahkan padamu ya Allah. Besok akan Oke. selesai. Ya Allah masalahku Luar belum, biasa. ya serahkan pada Allah. Sehingga tidur kita itu tenang, nyaman gitu ya. Nah nanti besok pagi Oke. kita akan lanjutkan lagi menyelesaikannya kan gitu. Oke. Jadi boleh disimpulkan bahwa tawakal ini tidak hanya di akhir, tetapi juga di tengah dan juga di awal ya Pak Ustadz ya. Jadi sebelum kita melakukan ikhtiar, kita Iya, betul. bertawakal dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dan pada saat kita melakukan sesuatu, kita berharap mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya bukan ya Allah singkirkan masalah dari diriku, tetapi berikan aku kekuatan. Seperti pada hari ini kita menemukan kekuatan kita di pagi hari ya Ustaz Tri, dalam rangka kita bertawakal kepada Allah. Kemudian pada saat kita mau tidur, kita juga berdoa, ya Allah, saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah yang sudah selesai, masalah-masalah yang belum selesai. Pak Tri, ini tadi ada sesuatu yang menarik Pak Tri, bahwa dalam kita berikhtiar, di dalamnya juga ada upaya untuk meningkatkan kekuatan. Jadi bukan hanya menyelesaikan persoalan atau berusaha untuk menghindari persoalan, tapi juga meningkatkan kekuatan diri kita untuk menghadapi masalah dalam bentuk sebuah doa atau zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Kuwakilkan semuanya kepada Engkau dan juga la haula wala quwata illa billah, atau kalau orang Jawa mengatakan wolo wolo kuwato tadi. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik, pada saat kita berikhtiar itu kita juga mencari kekuatan. Jadi tidak ada menyelesaikan pekerjaan, tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menyelesaikan masalah. Nah,
Oke, Pak Tri sedang keluar sepertinya dari sinyal. Nah, kita sambil menunggu Pak Tri kembali lagi. Teman-teman, menarik sekali. Jadi pada hari ini Pak Tri menyampaikan bahwa tawakal tidak hanya kita lakukan di akhir dari sebuah upaya, tetapi juga dilakukan di tengah dan di awal dari sebuah peristiwa atau sebuah sesuatu yang kita lakukan. Dan pada saat kita berikhtiar, yang menarik lagi adalah ternyata berikhtiar itu tidak hanya menyelesaikan masalah um, melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan, tetapi di dalamnya adalah menemukan kekuatan, menemukan kekuatan. Oke, Pak Tri, selamat bergabung kembali. Tadi saya mengulangi, Ya, Pak Tri, maaf tadi terputus ya. bahwa ternyata di dalam Ya, berikhtiar, tadi kita membaca la haula wala quwata illa billah. Artinya pada saat kita berikhtiar, kita tidak hanya melakukan sesuatu, tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi kita juga meningkatkan kekuatan diri kita dalam menghadapi masalah. Tidak ada doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk ucapan, ya Allah, hindarkan aku dari masalah. Tetapi yang dituntunkan adalah, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah yang Engkau berikan. Nah, bagaimana pandangan Pak Tri tentang kekuatan, Pak Tri? Pada saat kita berikhtiar, kita juga meningkatkan kekuatan kita. Seperti apa, Pak Tri, penjelasan lebih lanjutnya? ya. Jadi dengan tawakal kepada Allah itu sebenarnya tidak kemudian mengurangi ikhtiar, Ya, tapi justru menguatkan ikhtiar. Tawakal kepada Allah itu bukan melemahkan diri kita, tapi justru menguatkan diri kita. Oke. Tawakal kepada Allah itu bukan menjadikan diri kita putus asa kemudian tawakal. Kan seringkali orang salah paham. Kalau sudah usaha kayaknya gagal terus, kemudian mengatakan saya tawakal saja pada Allah. Gitu. Seakan-akan tawakal itu adalah ketika kita sudah pasrah, sudah nggak punya ide lagi, nggak punya kemampuan lagi, usaha sudah buntu, baru kita katakan saya tawakal saja lah begitu. Nah, itu keliru di situ. Jadi sebenarnya di awal dia tidak tawakal kepada Allah, tapi tawakal kepada ikhtiar. Saya yakin saya berhasil kalau saya berusaha. Nah, baru di ujungnya ternyata, kok ternyata ikhtiar saya tidak membuahkan hasil. Sudahlah, saya ganti aja tawakal kepada Allah. Nah, iya itu proses ya. Proses ya, mudah-mudahan memberikan kebaikan untuk semuanya. Tapi mestinya tawakal itu sudah diletakkan di awal dan ada ikrarnya. Ada ikrarnya tadi. Sehingga doa itu adalah doa harian kita. Mengapa ada ikrar? Ya, nama menyerahkan sesuatu kan ada ikrarnya. Nah, saya kasih contoh saja ya, kasih ilustrasi. Satu saat ada orang berhenti di depan rumah kita bawa motor bagus begitu, terus setelah itu tinggal pergi. Nah, terus hujan, turun hujan. Kita kan, wah sayang ini motor bagus kok ditinggal di luar. Dimasukkan itu motor, masukkan ke teras. Nah, terus setelah begitu, terus kemudian orang itu yang punya itu datang, nyari-nyari mana motor saya kok nggak ada ini. Nah, terus kita keluar, terus sampaikan, Mas, tadi saya masukkan soalnya kehujanan di luar kan sayang nanti rusak. Motornya bagus kok, nah kehujanan gitu. Loh, kok dimasukkan? Pak, itu kan motor emang sengaja saya terus di luar biar kehujanan, sudah berapa hari nggak saya cuci. Tuh kan salah tuh. Nah, dalam urusan-urusan kita pun dalam hal penyerahan itu harus ada akadnya jelas gitu. Nanti kalau tidak ada akadnya nanti ya salah-salah kita melakukannya. Kita melakukan tujuan kita baik malah disalahpahami. Nah, demikian juga kalau kita Allah pun kita diajari begitu. Allah mengajarkan pada kita mau tawakal padaku gitu ya. Ya ada akadnya, ada penyerahannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tadi itu bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Jadi ada akadnya yang kita lakukan pada Allah. Ya Allah, ini saya serahkan kepada Allah begitu. Nah, inilah yang akan membangun kekuatan diri kita. Sedangkan Rasulullah SAW berjanji loh itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani itu Rasulullah itu memberikan pesan bahwa ucapan la ilaha illa haula wala quwata illa billah
itu akan melenyapkan menjadi obat bagi 99 macam penyakit. Wow. Dan yang paling ringan adalah menghilangkan alhami. Apa itu alhami? Kemarin pernah kita bahas ya alhami. Iya. Alhami itu kegalauan kita, rasa sumpek kita menghadapi masa depan. Masa depan. Ini masalah ringan atau masalah besar ini? Oke. Bagi saya sebenarnya masalah besar ini. Ternyata alhami saja tinggal paling ringan. Ausaruhu alhami. Jadi yang paling ringan itu adalah bisa menghilangkan rasa khawatir dalam diri kita. Orang punya uang tapi khawatir, kan ada ya? Iya. Sudah punya uang masih khawatir juga. Orang sudah punya sekarang ini ya, terutama ya, kita rasakan semua orang kan khawatir. Jangan saya punya uang nanti buat bayar kalau kena COVID nggak cukup. Jadi kan rasa khawatir yang muncul dalam diri kita. Nah, dengan ucapan la haula wala quwata illa billah, maka ucapan ini menghilangkan yang paling ringan adalah menghilangkan rasa khawatir yang ada di dalam diri kita. Ya kan, kalau sudah semuanya kita serah pada Allah, apalagi yang mau kita khawatirkan? Bereslah semuanya. Oke, luar biasa. Ini benar-benar pencerahan dan membuka mata kita semua bahwa terutama saya sendiri mungkin beberapa konsep yang saya pikirkan, saya yakini pada hari ini ternyata ada sesuatu yang lebih keren lagi ya. Jadi tawakal itu tidak hanya sebagai alternatif terakhir. Daripada saya nggak punya jawabannya kenapa ini gagal, maka saya tawakal. Jadi tawakal ini justru malah ternyata memiliki kekuatan yang dari ulasannya Pak Tri tadi lebih besar daripada ikhtiar ya Pak Tri ya. Karena ketika kita bertawakal, maka kita akan memiliki banyak hal yang bisa kita peroleh. Kita mendapat hidayah, kita juga mendapatkan dicukupkan dan kita juga dijaga. Dan kemudian setelah kita berikhtiar dalam rangka tawakal itu, kita akan mendapatkan kekuatan ketika kita membacakan la haula wala quwata illa billah dan hasbunallahu wa ni'mal wakil, kita akan mendapatkan banyak kekuatan. Dan kekuatannya ada 99. Dan yang kekuatan paling ringan adalah kita akan dihindarkan dari alhami, kekhawatiran untuk melihat, kegalauan untuk melihat masa depan. Dan yang menarik tadi Pak Tri, kita perlu ikrar dari awal bahwa apa yang dilakukan kita ini adalah kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal kepada Allah, bukan tawakal kepada ikhtiar. Dan nanti baru setelah ikhtiarnya kita bertawakal kepada Allah. Jadi ini menjadi suatu hal yang tidak efisien dan tidak efektif ya Pak Tri ya. Jadi kita lebih efisien dan efektif ketika di awal kita ikrar bertawakal kepada Allah. Kemudian ketika kita berikhtiar, kita juga bertawakal kepada Allah sambil memohon kekuatan dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Setelah selesai, mungkin ada ikhtiar kita yang selesai, ada juga yang belum, ada yang gagal atau yang sudah berhasil dan perlu kita lanjutkan upayanya esok hari, kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika semua ini kita lakukan, saya bayangkan betapa bahagianya kita, betapa leganya kita, betapa rileksnya kita ya. Karena kita memiliki backup yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan lagi stres, tidak ada alasan lagi galau. Kenapa galau? Karena ada backup saya yang di belakang atau di sekeliling saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak Tri, hari ini alhamdulillah banyak teman-teman kita yang hadir. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara perdana IG Live saya dengan Ustadz Tri Lasanto, atau yang terkenal dengan sebutan Ustril, dengan judul atau tema tawakal dulu baru berikhtiar. Dan acara ini adalah acara mentari pagi menemukan kekuatan diri kita di pagi hari, karena acara ini adalah acara mingguan. Semoga apa yang kita peroleh hari ini memberi kekuatan kita untuk seminggu ke depan ya Pak Tri ya. Karena kita nanti akan ketemu lagi minggu depan. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan masukan-masukan, suntikan-suntikan bahwa ketika kita berikhtiar, kita perlu bertawakal dulu dari awal. Dan ketika kita melakukan sesuatu, kita pun juga perlu berikhtiar. Seraya berkata la haula wala quwata illa billah,
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kita juga telah selesai menyerahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang mungkin akan berinteraksi dengan saya atau Pak Ustadz Tril, silahkan bisa menuliskan di chatnya. Nanti mungkin akan Pak Tri akan membalasnya atau menjawabnya. Namun kalau tidak ada, terima kasih atas jempolnya. Ada Mas Heri Pratonggo, Mbak Indi Tiwayani, dan teman-teman semua dari alumni Universitas Gadjah Mada. Terima kasih sudah bergabung. Oke, Pak Tri, sebagai bagian akhir dari acara kita pada hari ini, apa kira-kira kesimpulan yang bisa disampaikan oleh Pak Tri? Ya, jadi tawakal dulu baru ikhtiar. Kita tempatkan tawakal, berserah diri kepada Allah, karena dialah kekuatan kita. Allah itu punya fadilah yang besar, punya karunia yang banyak, yang besar. Ya. Nah, karunia ini yang tidak ada hitungan-hitungannya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, mencukupi ini kadang-kadang kan di luar pengetahuan kita. Di luar pengetahuan kita. Kita kan kalau kita membuka pintu yang besar, berat gitu ya. Kalau hanya pakai logika, ya cari saja alat untuk memukul pintu itu supaya bisa roboh gitu. Tapi sebenarnya kan yang kita butuhkan adalah kuncinya. Ya. Nah, kalau pintunya pintu besi kita pukul-pukul ya tidak akan roboh. Nah, kunci itu bentuknya kecil. Ya, nggak ada kunci yang besar ya. Kunci itu kan bentuknya kecil, tapi bisa membuka pintu yang sangat besar dan berat. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita itu, seringkali kita sibuk dan menghadapi masalah, menatap pintu yang itu besar itu. Wah, gimana ini cara membuka itu? Padahal masalah itu kalau Allah sudah memberikan kuncinya, mudah, semuanya akan terbuka. Nah, itulah kunci itu yang kita butuhkan. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang sangat kita hafalkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan diulang sekali lagi untuk menguatkan ya. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya pada kesulitan itu ada kemudahan. Ditambah lagi kita perhatikan ya. Al-usri ini kan bentuk indefinite ya, ma'rifah. Jadi ya masalahnya ya itu, satu itu. Sudah tertentu masalahnya itu. Tapi ternyata kemudahannya itu dalam bentuk yang definite ya. Definite itu makrifatnya tertentu. Kemudian al-yusrun itu, yusrunnya itu adalah dalam bentuk nakiroh atau tidak tertentu. Artinya banyak sekali alternatif penyelesaiannya. Masalah itu sebenarnya kalau dibanding dengan solusinya, itu lebih banyak solusi. Ada banyak pilihan alternatif dengan checkpoint ya. Checkpoint hanya satu jawaban yang benar. Tapi permasalahan kehidupan justru banyak sekali solusi yang mungkin belum kita pikirkan saat ini atau seketika belum kita temukan, tapi beberapa saat kemudian akan kita temukan, oh ternyata solusinya ada begini, ada begitu, dan seterusnya. Jadi jangan terpaku dengan masalah. Pertama tawakal kepada Allah, kemudian memulailah ikhtiar. Walaupun ikhtiar itu sederhana sebagaimana Maryam yang menggoyangkan pohon kurma, ya, sebegitu besarnya untuk menjatuhkan kurma di atas itu. Ya, sepertinya ada gangguan sinyal di tempatnya Pak Tri. Ya Pak Tri, tadi sepertinya ada gangguan sinyal Pak Tri, mungkin bisa diulang lagi kalimat terakhir Pak Tri. Iya. Jadi ketika yang mulai pertama kita lakukan adalah kita tawakal kepada Allah, kita serahkan urusan kepada Allah, barulah kemudian melangkah melakukan ikhtiar.
Nah, dengan begitu kita akan lebih mantap dalam melangkah. Oke. Ya, kalau saya diajak Coach Utoro untuk masuk ke warung, ya, satu saat ya diajak masuk ke warung, yang menyebabkan saya yakin nanti makannya terbayar kan karena yakin Coach Utoro punya uang. Amin. Gitu ya. Demikian juga yang meyakinkan saya bahwa ikhtiar saya berhasil karena saya yakin bahwa yang membackup saya itu punya kekuatan. Iya, iya. Kekuatannya Masuk itu akal. cukuplah untuk menangani semua masalah. Ya. Nah, kita bersandar pada yang maha kuasa yang bisa menyelesaikan segala masalah kita. Ya. Baik Pak Tri, sekarang kita kalau kita ingin implementasikan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, karena apa yang kita bahas pada pagi ini benar-benar luar biasa. Ternyata selama ini mungkin kita melupakan kekuatan-kekuatan yang sebenarnya bisa kita akses waktu-waktu. Kemudian sebenarnya selama ini kita memulai sesuatu dengan cara yang tidak tepat. Kemudian mungkin kita jarang berikrar bahwa apa yang akan saya lakukan ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini mungkin banyak di antara kita yang bertawakal kepada ikhtiar kita, atau kita bertawakal kepada kemampuan diri kita. Saya terlalu percaya diri bahwa ini saya bisa selesaikan. Dan ketika ternyata kita melakukan ikhtiar dan kita mendapatkan hambatan, kita merasa bahwa kita tidak punya kekuatan. Nah, mulai hari ini kita mendapatkan pencerahan dari Ustadz Ril bahwa yang pertama, setiap hari pada saat kita membuka pintu, saat kita membuka mata kita mungkin, saat kita mau berangkat bekerja, saat kita mau membuka mobil untuk berangkat bekerja, maka kita membiasakan diri untuk membaca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La halawala wa ta'ila billah. Nah, ini adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tri, bahwa ini adalah ikrar bahwa saya melakukan ikhtiar saya bertawakal kepada Allah. Dan ketika kita bertawakal kepada Allah, sumber dayanya luar biasa. Kita disertai dengan paling tidak 3 sumber daya besar. Yang pertama, kita akan mendapatkan hidayah. Kita akan selalu mendapatkan input informasi. Jangan khawatir kita tersesat. Jangan khawatir kita kekurangan informasi, karena ketika kita bertawakal, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pencerahan, akan memberikan informasi yang jauh lebih besar kekuatannya daripada Google kali ya Pak Tri ya. Karena ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita bertawakal, maka kita akan dicukupkan. Mungkin ada sumber daya kita yang belum cukup, belum lengkap, dan teman-teman tidak perlu khawatir karena insya Allah Allah Subhanahu wa taala yang akan melengkapinya. Mungkin modal kita belum cukup, mungkin ilmu kita belum cukup, mungkin kesehatan kita masih belum cukup, atau mungkin bahkan kita berpikir bahwa apakah saya yang setua ini misalnya, atau saya yang semuda ini mampu melakukan ini. Tidak perlu khawatir lagi ketika kita bertawakal, karena kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berikhtiar, kadang-kadang mungkin kita berpikir, apa nih yang bisa mengganggu ikhtiar saya? Apa yang bisa menghalangi ikhtiar saya? Dan ketika kita bertawakal, maka kita akan dijaga. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mengganggu, menghambat urusan kita. Luar biasa sekali. Dan mari teman-teman, saya mengajak teman-teman semua untuk memulai atau membuka hidup kita, hidup baru kita dengan mengakses kekuatan-kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal. Karena dengan bertawakal kita akan menjadi lebih kuat. Kita mewakilkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diberikan banyak kekuatan. Pak Tri, sebagai penutup acara kita pada hari ini, selain kita membanyakkan diri berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, wala haula wala quwata illa billah, banyak berzikir, la haula wala quwata illa billah, dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apalagi nih Pak Tri yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk bisa memperkuat tawakal kita kepada Allah dan membiasakan diri untuk tawakal, Pak Tri?
Oke, Pak Tri, apakah suara Maaf saya ini bisa didengar? Ya, sinyalnya ya. Ya, oke. Saya ulangi ya, lagi Pak Tri. bisa diulang Tawakal lagi. ini, Ya. tawakal ini kan suatu yang penting dan di samping kita membiasakan diri untuk setiap pagi atau setiap memulai sesuatu dengan bacaan Bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billah dan juga dzikir la haula wala quwata illa billah setiap hari hasbunallah wa ni'mal wakil. Apalagi Pak Tri tips-tipsnya supaya kita bisa lebih bertawakal kepada Allah setiap hari Pak Tri. Hmm. Ya, itu ikrar yang kita ucapkan ya setiap hari. Okay. Artinya ikrar itu karena sudah menjadi bagian zikir yang diajarkan kepada kita. Oke. Jadi sudah ada kalimat-kalimat zikir yang sudah biasa kita ucapkan. Maka kita memaknainya dalam langkah-langkah kita. Okay. Gitu. Dan dengan keyakinan dan kesadaran ya, tawakal itu istimewa. Keistimewaan tawakal itu ada digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi Rasulullah memberikan gambaran tentang nabi dan Rasul. Mereka ada nabi yang cuma pengikut 1, 2, 3, ada yang 10, ada yang banyak sampai kepada Rasulullah yang punya banyak sekali. Untuk menggambarkan betapa para nabi dan Rasul itu tawakalnya luar biasa kepada Allah. Sudah di awal ada ikrar seperti itu. Nah, terus diperjelas lagi waktu itu Rasulullah menjelaskan di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Jangan terpantang pada angka ya, 70.000. Jangan terpantang pada angka 70.000. Karena kadang dalam bahasa Arab itu istilah 70.000 untuk menunjukkan jumlah yang banyak begitu ya. Seperti tadi 99 untuk menunjukkan bahwa kalimat itu memberikan menjadi obat bagi banyak 90. Masalah gitu. Jangan terpantang pada 99-nya gitu. Oke. Itu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah bangkit masuk ke dalam rumahnya yang di sebelah masjid ya. Rumahnya memang nempel dengan masjid. Nah, para sahabat ramai sekali membicarakan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Nah, terus Rasulullah balik lagi. Karena masih ramai ini membicarakan masalah tadi ya. Nah, terus para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Terus Rasulullah menyampaikan ciri-cirinya itu adalah mereka itu walayarkun, walayastarkun, kemudian walayatatoyarun, walallahi yatawakalun. Ada 4 cirinya. Pertama, tidak melakukan ruqyah. Tidak melakukan ruqyah itu artinya ruqyah ghairu syar'iyah, punya jambi begitu ya. Punya keyakinan saya sukses kalau punya ini ya, punya jimat-jimat begitu. Kemudian walayastarkun itu tidak minta diberikan mantra-mantra begitu, yang ghairu syar'iyah. Kalau syariahnya malah dianjurkan. Jadi doa-doa itu dianjurkan, tapi kalau yang tidak diajarkan tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah walayatatoyarun. Toyarun itu ramalan-ramalan, hitungan-hitungan. Ramalan-ramalan nasib itu ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah wa'alallahi yatawakalun. Dan hanya kepada Allah mereka itu bertawakal. Jadi inilah ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, peluangnya masih ada. Peluangnya masih ada. Tinggal memenuhi 4 kriteria ini. Nah, sehingga kita melihat ternyata nilai tawakal begitu tinggi sampai disebut oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Orang yang memang tawakal pada Allah. Jadi tidak hanya sekedar bahwa kita berikhtiar untuk sukses di dunia, tapi tawakal kita kepada Allah ternyata menjadikan setiap langkah yang kita lakukan itu bernilai besar di hadapan Allah. Jadi ketika kita memecahkan ikhtiar kita dengan tawakal itu kemudian sudah dijanjikan dengan surga tanpa hisab. Nah, kan luar biasa ya. Luar biasa. Wow, nilai tawakal. Ya, insya Allah ini bisa menguatkan diri kita semangat untuk melakukan segala aktivitas kita dimulai dengan tawakal dulu. Nah, bukan tawakal pada ikhtiar ya. Ini saya kalau kerja begini hasilnya begini, saya usaha begini hasil begitu. Itu harus kita lakukan
dalam Mhm. kerangka memaksimalkan ikhtiar kita, Mhm. bahwa bukti bahwa kita sungguh-sungguh ya. Nah Mhm. itu, tapi kemudian di awal sudah dilandasi dengan penyerahan Oke, usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. oke, oke, oke. Jadi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membiasakan tawakal adalah kita membiasakan untuk berikrar setiap pagi atau setiap kita membuka pintu atau setiap kita memulai suatu pekerjaan. Mari kita biasakan mulai hari ini teman-teman semua, sahabat-sahabat semua untuk berniat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dan pada saat kita melakukan pekerjaan, mari kita berikan makna. Atau tadi Pak Tri menyampaikan bahwa yang bisa kita lakukan adalah kita berikan makna bahwa apapun yang saya lakukan, saya bertawakal ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Bukan bertawakal kepada ikhtiar kita. Bukan bertawakal kepada pikiran kita, kepandaian kita, atau teknologi yang kita miliki, tetapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna lain yang bisa kita berikan kepada tawakal adalah bahwa ketika kita bertawakal, maka kita berpotensi untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Artinya apa? Ketika kita melakukan apapun pekerjaan yang positif dan bermanfaat, dan di atasnya kita berikan makna tawakal kepada Allah, maka insya Allah setiap detik, setiap nafas yang kita investasikan, setiap energi yang kita investasikan untuk ikhtiar kita, maka kita melakukannya dalam rangka kita bertawakal kepada Allah dan dalam rangka berusaha untuk menjadi bagian dari 70.000. 70.000 itu artinya bukan 70.000 angkanya, tetapi orangnya banyak gitu. Orang yang banyak. Bertawakal adalah merupakan bagian dari upaya kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Tri, kita sampai di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan melakukan acara ini setiap Ahad pagi, insya Allah ya Pak Tri ya, setiap jam 7 sampai jam 8 pagi dengan tajuk Mentari Pagi, menemukan kekuatan diri di pagi hari. Dan pada hari ini kita membawakan judul Bertawakal dulu baru berikhtiar. Semoga ini membasuh dan juga mengisi diri kita dengan sesuatu yang luar biasa. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkekuatan dan sukses. Dan sukses ini kuncinya bukan pada kemampuan kita atau kekuatan kita, tetapi kuncinya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini sesuatu yang penting? Karena kekuatan kita mungkin hanya kekuatan yang kecil dibanding masalah yang kita hadapi. Tapi ketika kita bertawakal kepada Allah, seolah-olah kita sedang menyambungkan sebuah kabel untuk mendapatkan aliran kekuatan bertekakan tinggi, bahkan mungkin berkekuatan maha tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu berkhawatir, kita tidak perlu berkhawatir kepada masa depan, kita tidak perlu berkhawatir untuk tidak mendapatkan ide-ide kreatif, karena kita akan mendapatkan hidayah. Kita juga tidak perlu khawatir bahwa kita kekurangan sumber daya, karena kita akan dicukupi. Dan kita tidak perlu khawatir juga kita akan tidak selamat, karena kita akan diselamatkan. Oke, di penghujung akhir ini Pak Tri, mohon doanya Pak Tri untuk kita semua, yang khususnya yang ada di Instagram ini, dan mohon doanya untuk kita semua yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Silakan Pak Tri, mungkin bisa memimpin doa Pak Tri untuk kita semua. Ya, ya saya kira doanya itu ya, kita lazimkan hasbunallah wa Hasbunallah wa wakil. Allah yang akan menjaga kita. Nah, Oke. Kemudian la haula wala quwata illa billah, kita lazimkan itu. Nah. Oke. Jadi kita lazimkan hasbunallah wa ni'mal wakil dan la haula wala quwata illa billah. Ya Pak Tri ya. Oke. Teman-teman, ini ada dua oleh-oleh buat teman-teman semua. Jadi setelah acara ini, mari kita lazimkan untuk memperbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil dan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir di IG Live ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk kita semua.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk makin bertawakal setiap hari sehingga kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Semoga Pak Tri kita doakan bersama-sama semoga panjang umur, semoga selalu mempunyai kesempatan untuk menghadiri IG Live ini sehingga kita nanti bisa mendapatkan banyak. Terima kasih pada teman-teman, Mbak Heni, Mbak Sausan, terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Pak Tri, saatnya kita mengucapkan selamat tinggal untuk sementara kepada teman-teman semua. Terima kasih Pak Tri atas waktunya. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi amal soleh untuk Pak Tri. Ya, Semoga ya. Pak Tri sekeluarga diberikan kesehatan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Mas Heri Pratonggo dan juga teman-teman dari alumni Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada yang telah mantengin acara ini dari awal hingga akhir. Teman-teman yang lain, terima kasih. Sampai bertemu kembali di edisi berikutnya. Salam mentari pagi, menemukan kekuatan kita di pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.